Musik adalah salah satu bentuk keindahan seni yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Namun, di balik keindahannya, keberadaan musik menjadi kontroversi bagi umat Islam. Jika dahulu generasi salaf demikian keras membenci musik berikut alat pendukungnya, saat ini musik justru dihalalkan menjadi sumber nafkah, bahkan menjadi sarana dakwah dan syiar Islam. Pemirsa Hasanah, inilah nyanyian dan musik serta perannya dalam Islam. Assalamualaikum pemirsa Trans 7, jumpa lagi dengan Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Kali ini kami mengangkat kajian nyanyian dan musik dalam pandangan Islam. Alunan musik dan nyanyian merupakan bagian dari seni dan budaya dalam kehidupan manusia. Menyanyikan sebuah lagu atau memainkan alat musik juga sering dianggap sebagai bentuk ekspresi atau luapan emosi. Begitu dekatnya manusia dengan musik, sampai-sampai hampir semua aktivitas mereka tak lepas dari musik. Hampir setiap acara seperti resepsi pernikahan, ulang tahun, event olahraga, dan lainnya, tak ada yang absen dari musik. Berbagai aliran musik pun bermunculan seiring berkembangnya peradaban manusia. Aliran kasidah, nasyid, pop, dangdut, jazz, reggae, hingga aliran black metal saling merebut pangsa pasar yang tak lain adalah kaum muslimin. Tak hanya itu, kemajuan teknologi juga membuat musik semakin dekat dengan kehidupan umat. Seakan musik telah menjadi kebutuhan utama yang mengiringi segala aktivitas mereka. Inilah yang harus diwaspadai umat Islam. Karena begitu lekatnya musik dengan kehidupan umat, musik justru berperan besar dalam melalaikan umat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak heran bila Allah yang Maha Rahman mengingatkan hamba-hambanya dari fitnah musik, sebagaimana dalam firman-Nya, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataannya yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan jalan Allah sebagai olok-olok. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Menurut sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ikrimah, Mujahid, dan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ayat ini turun berkaitan dengan musik dan nyanyian. Dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, Al-Hafiz Ibnu Katsir juga menegaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan keadaan orang-orang hina yang enggan mengambil manfaat dari mendengarkan Al-Qur'an, yang kemudian berupaya untuk mendengarkan musik dan nyanyian dengan segala irama dan perantinya. Sebenarnya juga dekat dengan aktivitas keagamaan umat Islam. Di antaranya kumandang azan, serta ilmu membaca Al-Quran dan ilmu qiraah yang menggunakan irama. Walau demikian, dalam Islam terdapat dua pandangan terhadap musik. Ada ulama yang memperbolehkan dan ada pula yang melarangnya. Ulama terkemuka Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Al-Halal wal Haram fil Islam memperbolehkan musik dengan sejumlah syarat. Sementara Al-Albani melarang umat Islam untuk bermusik. Ia mendasarkan pada salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Akan ada dari umatku kaum yang menghalalkan zina, memakai sutra, minuman keras, dan alat-alat musik. Dengan kata lain, akan datang suatu masa di mana beberapa golongan dari umat Islam mempercayai bahwa zina, memakai sutra asli, minum minuman keras, dan musik hukumnya halal. Padahal semua itu adalah haram. Adapun yang dimaksud dengan musik di sini adalah segala sesuatu yang menghasilkan bunyi dan suara yang indah serta menyenangkan. Seperti kecapi, seruling, rebana, serta berbagai alat musik modern yang kini banyak dan beragam. Termasuk di dalamnya adalah jaros atau lonceng dan bel. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bahkan bersabda bahwa lonceng adalah nyanyian setan. Di
sisi lain, pada era kejayaannya, umat Islam mampu mencapai kemajuan dalam bidang seni musik. Terlebih lagi, musik dan puisi menjadi salah satu tradisi yang berkembang di semenanjung Arab sebelum kedatangan Islam. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. Perkembangan peradaban manusia melahirkan berbagai macam aliran musik. Namun, di balik kreativitas penciptaannya, ada aliran musik yang justru menjadi senjata untuk menghancurkan akhlak umat Islam. Lahir dari perlawanan terhadap kebosanan dan kemapanan, musik underground seolah menjadi jawaban dari kegelisahan generasi muda dalam pencarian jati diri. Berbagai jenis musik underground seperti musik punk, skinhead, metal semakin digemari generasi muda dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan tak sedikit anak muda penggemar musik underground yang menjadikan gaya hidup musisinya sebagai panutan. Mereka dengan bangga meniru dan mengenakan atribut serta simbol-simbol yang digunakan oleh grup musik idola mereka. Inilah yang patut diwaspadai, karena generasi muda menjadi sasaran empuk untuk merusak akhlak umat Islam. Sejumlah simbol dalam musik underground bukannya tanpa makna. Tangan dan jari berbentuk tanduk yang sering digunakan oleh penggemar musik underground adalah simbol penggambaran satanik atau pengikut setan, menjadi salah satu kode dari Illuminati, organisasi rahasia penganut ajaran Kabalah yang memuja iblis. Salah satu tujuan utama organisasi ini adalah menghapuskan seluruh agama yang ada di dunia. Tanpa disadari, generasi muda Islam yang menyukai aliran musik ini telah terbawa dalam kesesatan. Mereka identik dengan alkohol, mengenakan anting dan tato yang semuanya termasuk dalam larangan ajaran Islam. Dalam kitabnya Al-Qadha, Imam Syafi'i berkata, nyanyian adalah kesia-siaan yang dibenci, bahkan menyerupai perkara batil. Sekali lagi, ini perkataan imam anutan umat Islam di Indonesia. Imam Syafi'i menyebutkan nyanyian adalah kesia-siaan. Imam Syafi'i juga menyatakan, barang siapa memperbanyak nyanyian, maka dia adalah orang dungu. Syahadat atau kesaksiannya tidak dapat diterima. Ketergantungan narkotika atau minuman keras. Para pemuda itu mencintai idola mereka melebihi kecintaan mereka kepada Allah Ta'ala yang menciptakannya. Ini adalah fitnah yang amat besar. Penjuru dunia. Tak dimungkiri, musik saat ini bukan hanya sekedar hiburan. Musik bahkan telah menjadi mata pencarian dan sumber rezeki. Sayangnya, mayoritas musik dan lagu-lagu yang ada saat ini justru lebih banyak berbicara tentang duniawi. Seperti asmara sepasang kekasih, kecantikan, ketampanan, serta hal-hal lain yang bisa mengarahkan pada kemaksiatan yang merusak moral generasi muda Islam. Semacam selingkuh, seks di luar nikah, dan segala macam kebatilan yang bersumber dari asmara. Hura-hura musik baik dari dalam atau mancanegara sungguh akan merusak dan menimbulkan bencana besar bagi generasi muda. Pada kebanyakan pertunjukan musik, para penggemarnya tak ragu untuk membayar tiket pertunjukan dengan harga tinggi. Dan bagi yang tak punya cukup uang, mereka rela bersusah payah dan bahkan menggunakan segala cara hanya untuk bisa melihat langsung aksi musisi idola mereka. Saat pertunjukan musik berlangsung, mereka pun larut bersama alunan musik. Ada yang menghentak, menjerit histeris, bahkan pingsan karena mabuk musik. Bahkan tidak sedikit musisi, penyanyi, dan penggemar musik juga menambahi dengan ketergantungan narkotika atau minuman keras. Para pemuda itu mencintai idola mereka melebihi kecintaan mereka kepada Allah Ta'ala yang menciptakannya. Ini adalah fitnah yang amat besar. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ.
Islam ada beberapa nyanyian dan musik yang diperbolehkan. Di antaranya, menyanyi pada hari raya. Berdasarkan hadis Aisyah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke bilik Aisyah. Sedang di sisinya ada dua orang hamba sahaya wanita yang masing-masing memukul rebana, lalu Abu Bakar mencegah keduanya. Tetapi Rasulullah malah bersabda, biarkanlah mereka karena sesungguhnya masing-masing kaum memiliki hari raya, sedangkan hari raya kita adalah pada hari ini. Selain itu, nyanyian dan musik yang diperbolehkan adalah menyanyi dengan rebana ketika berlangsung pesta pernikahan untuk menyemarakan suasana sekaligus memperluas kabar pernikahannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembeda antara yang halal dengan yang haram adalah memukul rebana dan suara lagu pada saat pernikahan. Yang dimaksud di sini adalah khusus untuk kaum wanita. Nasyid Islami atau nyanyian Islami tanpa diiringi dengan musik yang disenandungkan saat bekerja sehingga bisa lebih membangkitkan semangat, terutama jika di dalamnya terdapat doa. Hal ini juga diperbolehkan dalam Islam. Hal terakhir yaitu nyanyian yang mengandung pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebutkan sifat-sifat beliau yang terpuji atau mengandung anjuran berjihad, teguh pendirian dan memperbaiki akhlak atau seruan kepada saling mencintai, tolong-menolong di antara sesama atau menyebutkan beberapa kebaikan Islam serta hal-hal lain yang bermanfaat buat masyarakat Islam baik dalam agama atau akhlak mereka. Adapun di antara berbagai alat musik yang diperbolehkan hanyalah rebana. Itu pun penggunaannya terbatas hanya saat pesta pernikahan dan khusus bagi para wanita. Kaum laki-laki dewasa sama sekali tidak diperbolehkan memainkannya, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakannya. Demikian pula halnya dengan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Namun para pengikut ajaran Sufi justru memperbolehkan rebana bagi laki-laki. Bahkan mereka berpendapat bahwa menabuh rebana ketika zikir hukumnya sunnah. Padahal hal ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan, karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di akhir zaman nanti akan ada peristiwa di mana orang-orang ditenggelamkan ke dalam bumi, dilempari batu dan diubah wajahnya. Beliau ditanya, kapankah hal itu terjadi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ketika alat-alat musik dan para penyanyi telah merajalela. Tanda-tanda kiamat ini telah banyak bermunculan pada zaman-zaman sebelumnya dan sekarang lebih banyak lagi. Alat-alat musik telah muncul di zaman ini dan menyebar dengan penyebaran yang sangat luas serta banyaknya para penyanyi. Di zaman sekarang ini, alat-alat musik telah menyebar sampai ke rumah-rumah kaum muslimin. Inilah kebenaran yang kita saksikan dari perkataan Rasulullah dan berarti benar pula bahwa kita memang sudah dekat dengan hari kiamat. Pemirsa Hasanah, berikut adalah sekedar contoh musisi muslim dunia yang melantunkan nilai-nilai Islam dalam syair lagunya. Silahkan Anda menilai layak tidaknya musik mereka sesuai dengan hukum musik seperti yang telah dibahas ataukah tidak. Yang pertama adalah Sami Yusuf. Pria asal Inggris ini merupakan salah satu musisi muslim yang luar biasa. Dengan musik yang berbeda, Sami Yusuf mengkampanyekan nilai-nilai Islam melalui lagu-lagunya. Album pertamanya yang berjudul Al-Mu'alim yang dirilis tahun 2003 saat umurnya 23 tahun, sukses di pasaran dengan terjual sebanyak 3 juta kopi. Lalu album keduanya yaitu My Ummah pun tak kalah suksesnya dengan berhasil menjual 4 juta kopi. Lagu-lagu Sami Yusuf tidak hanya berbahasa Inggris. Seringkali Sami Yusuf mencampurnya dengan bahasa lain seperti bahasa Urdu, Arab, Iran, India, Turki, dan Melayu. Atas prestasinya pada tahun 2006, majalah Times menyebutnya sebagai the biggest Muslim rock star.
Pria keturunan Azerbaijan ini termasuk dalam 500 Most Influential Muslim tahun 2010. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. Musisi muslim dunia berikutnya adalah Maher Zain. Pria warga negara Swedia ini merupakan penyanyi yang terkenal berkat albumnya yang berjudul Thank You Allah, yang di dalamnya terdapat lagu-lagu yang menjadi hits seperti Thank You Allah, Insyaallah, For the Rest of My Life. Karena kepopulerannya, Maher Zain pernah mendapat kesempatan untuk mengembangkan karirnya di bidang musik. Tahun 2006, pria kelahiran Tripoli, Libya ini mendapatkan tawaran dari salah satu produser musik di Amerika. Tapi Maher Zain justru memilih kembali ke Swedia dan memperdalam Islam. Beberapa tahun kemudian, Maher Zain kembali dengan lagu-lagu Islam yang mengguncang dunia. Beberapa lagunya bahkan dibuat dalam versi bahasa lain, seperti lagu Insyaallah dan For the Rest of My Life yang dialih bahasa ke bahasa Indonesia. Judulnya pun berubah. For the Rest of My Life menjadi Sepanjang Hidup. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Maher Zain juga sempat berkolaborasi dengan penyanyi muslim lainnya asal Kanada, Irfan Maki, dalam lagunya Ya Nabi Salam Alaika dan I Believe. Album Thank You Allah pun meraih 8 kali platinum di Malaysia dan 2 kali platinum di Indonesia. Selain Sami Yusuf dan Maher Zain, Yusuf Islam juga merupakan musisi muslim yang populer. Pria berusia 65 tahun ini adalah seorang mu'alaf. Lahir dengan nama Cat Steven, Yusuf Islam awalnya dikenal sebagai rockstar pada dekade 60-an hingga 70-an. Kehidupannya mulai berubah saat ia berada di Maroko dan mendengar suara azan. Ia tersentuh dengan kumandang azan itu. Kehidupan Yusuf akhirnya berubah total saat ia mengalami musibah dan terdampar di sebuah pantai di California, Amerika Serikat. Saat itu Yusuf berjanji, jika ia selamat, ia akan mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Sejak itulah ia ingin mendalami ilmu agama. Hidayah kembali datang saat ia menerima hadiah dari saudaranya David Gordon. Saat itu David memberikan Al-Quran dengan terjemahan bahasa Inggris yang didapatnya dari kunjungan ke Yerusalem. Setelah mempelajari Al-Quran itu, Yusuf pun mantap menjadi mu'alaf pada Desember 1977. Ia pun meninggalkan nama lamanya Cat Steven. Setelah menjadi muslim, Yusuf Islam sempat rehat dari dunia musik. Tahun 1995, ia kemudian kembali terjun ke dunia musik dengan tema Islam dan kemanusiaan. Setidaknya 10 album berhasil dirilis olehnya dan menjadi salah satu musisi muslim yang sukses. Dan musisi muslim dunia yang terakhir adalah Nadif Din. Kisah Nadif Din adalah salah satu yang inspiratif. Nadif Din berasal dari keberadaan 3 pemuda muslim dengan bakat unik dan gairah untuk menyebarkan pesan dari Islam. Adalah Joshua Salam, Abdul Malik Ahmad, dan Naim Muhammad. 3 pemuda keturunan Afrika Amerika yang dibesarkan sebagai muslim di Amerika. Ketiganya masing-masing telah memulai karir profesional di industri musik sejak tahun 2000. Awalnya mereka bergabung untuk menyoroti isu-isu yang dihadapi umat muslim yang tinggal di Amerika. Dan saat ini, Nadif Din dikenal sebagai salah satu kelompok nasyid Islam terkemuka. Trio Nadif Din bahkan telah berkeliling lebih dari 60 kota di Amerika, Afrika, Asia, Eropa, dan Timur Tengah untuk mensyiarkan Islam. Nah pemirsa, usai sudah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini. Semoga selalu membawa pencerahan untuk Anda semua. Jangan lupa saksikan terus Hasanah untuk menambah wawasan Anda hanya di Trans 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.